belajar ke sini, ini adalah golongan awal-awal terdahulu. Dalam bahasa Arab, orang terdahulu yang lurus baik disebut dengan salaf namanya. Salaf itu orang dulu. Batasannya 200 Hijrah. Masih ingat Imam Abu Hanifah wafat 150 Hijrah. Salaf bukan? Salaf. Imam Malik 93. Salaf bukan? Syafi'i 150. Salaf bukan? Ini 164. Salaf bukan? Salaf. Sepanjang di 200 Hijrah itu salaf. Baik. Saya salaf bukan? Bukan, saya adi kan? Baik. Dan khalaf, generasi kekinian, khalaf, bahkan khalaf banget. Syekh Al-Albani bukan salaf, khalaf. Ya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu khalaf, ya karena belakangan. Ini yang ini itu salaf. Kalau Anda ingin mengikuti ini, saya mau ikut Imam Syafi'i, saya mau ikut Imam Malik, saya mau ikut ini sehingga jalurnya terhubung ke Nabi, maka gampang tambahkan i di ujungnya. I untuk menunjukkan orang yang ikut. Indonesia negaranya. Indonesia ikut ke Indonesia, orang Indonesia. Gampang tambah i aja di ujungnya. Malaysia, orang Malaysia. Malaysia. Filipin, orang Filipin. Filipini, ada i-nya. Baik. Jerman, Almania. Orang Jerman, Albani. Gampang. Amerika, orang Amerika. Ameriki, tinggal pakai i. Baik. Yang punya barang bekas. Namanya? Bukan. Bekas. Bukan. Lain. Salaf, orang dulu, lurus saleh, ikut Nabi. Yang ikut orang dulu sehingga terhubung ke Nabi, apa namanya? Salafi. Di salafi itu bukan nama kelompok, bukan nama golongan. Makanya saya katakan, dan pernyataan ini ada yang diprotes kemudian. Apa yang Anda protes? Ya semua orang Islam yang ikut Nabi dengan jalur ini pasti salafi. Saya salafi, Anda salafi, kita salafi. Mustahil kalau bukan salafi. Salafi itu ikut jalur ini. Ya Anda mau berislam ikut siapa? Di salafi itu bukan kelompok. Saya salafi, kamu bukan. Oh, bukan. Semua muslim itu salafi. Namanya manhaj. Manhaj at-tariqul wadih. Manhaj itu manhaj. Ini banyak orang sekarang bilang manhaj tapi nggak ngerti manhaj. Mana itu at-tariqul wadih, jalan yang jelas menunjuk pada sesuatu. Jalan kita kepada Nabi, jalan kita menuju Allah lewat Nabi. Nabi tidak ketemu kita lewat para sahabat. Sahabat tidak ketemu lewat tabi'in. Tabi'in tidak ketemu lewat ulama mazhab, nyambung ke sini. Maka manhaj kita salafi. Jelas ya? Jadi itu manhaj, semua nyambung. Awas hati-hati, karena ada sementara yang belum paham. Dan ini jangan dimonopoli pemahaman itu nggak baik. Kita harus jujur, harus objektif. Jangan sampai rasa suka kita pada sesuatu kemudian menghalangi yang lainnya. Anda boleh memilih, nggak ada masalah. Yang bagus tuh begini, saya bismillahnya dikeraskan ya. Silahkan ikut. Kalau tidak mau ikut nggak apa-apa, yang lain ada dalilnya. Cuman saya pilih ini dengan pertimbangan begini. Itu bagus. Dibanding Anda mengatakan, ini yang benar jahar, yang lain doif semua. Sehingga Anda yang paling salafi, yang lain apa? Pengiri. Oh, bukan. Betul Bu, ada kejadian Bu, sampai ke anak SD di satu tempat Pak. Ditanamkan oleh bapak ibunya, kamu salafi, yang lain bukan. Pada anak SD itu belum ngerti, datang ke sekolah, menyampaikan pada temannya, oh, kamu bukan salafi, kami salafi. Bapak kamu katanya sururi, dan dia nggak paham apa itu. Pulang ke orang tua, bertemu ibunya, mama, apa itu salafi, apa itu sururi? Sudahlah, kamu nggak usah banyak seperti itu. Datang pulang ke sana ke sekolah, bilang, kamu salafi, dia tengiri. Sampai ke anak-anak kan nggak. Mohon, saya katakan tidak lucu juga bukan lucu. Ironi gitu kan dalam kehidupan. Jadi saya katakan tidak usah kemudian saling mencela, tidak usah saling menyakiti dengan yang lainnya. Saya tidak mengajarkan Anda untuk mencela orang lain. Karena itu kalau ada yang seperti itu, nggak apa-apa, mungkin kurang pengetahuannya. Dengar dulu, sampaikan dulu, tapi saya sarankan kalau ada pengajian di Jerman atau di Europe yang memonopoli kebenaran dengan menyalahkan yang lain, Anda lebih baik saya sarankan tidak mengikuti yang seperti itu. Dan buka wawasan. Supaya kita terbuka dengan baik. Jangan sampai Anda setelah ngaji, tiba-tiba Anda terjauh dari orang lain. Saya bingung saya. Islam itu kan terbuka. Zaman Nabi orang Islam berdakwah jadi baik. Zaman sekarang kok bisa Anda mengaji, tiba-tiba bikin kelompok sendiri. Sendirian, yang lain salah semua. Anda itu siapa? Surga emang untuk Anda aja gitu kan? Itu bahaya. Itu bahaya. Tapi kita jangan kemudian menjadi eksklusif juga yang sama. Doakan, kemudian kita ajak, dakwahi. Diterima, alhamdulillah. Tidak, jangan Ini ada pertanyaan, tapi saya melihat ini sama ya. Ini saya minta tolong jangan ada pertanyaan ke masalah individu, ke masalah kelompok gitu ya. Saya bacakan secara umum. Bagaimana tanggapan Ustadz mengenai salafiyin atau kelompok yang mengklaim bermanhaj salaf? Saya punya seorang ayah yang beraliran salafi dan melupakan salah satu kelompok Persiraja.
pendengar setia Radio Roja. Ini istilah sendiri nih ya. Ayah saya menuduh kelompok Ikhwan Muslimin itu sesat, Hizbut Tahrir itu sesat dan lain-lain. Di lain pihak ada kelompok Salafi lain yang mentahdir Salafi Persiraja ini dengan sebutan Hizbiyun, Turathiyun, ya, Halabiyun, Sururiyun, Ikhwaniyun dan seterusnya. Mengapa terjadi perpecahan sedemikian hebatnya di kalangan ahli sunnah dari kelompok Salafi ini, dan masing-masing kelompok merasa paling benar sendiri? Pertama sekali begini ikhwah, saya minta dan saya tuntun bagi ikhwah yang belajar yang gitu, fahami dua hal dulu. Tidak ada namanya kelompok Salafi. Ini dulu nih. Karena memang tidak ada kelompok, mana ada kelompok Salafi itu, dari mana itu? Cuman teman-teman ini selalu kalau ceramah, sama ceramah kita ini sering begitu kan. Kita lihat kisah para salaful ummah. Salaf ummah ini sahabat. Salaf itu kan orang terdahulu ya, tabi'in. Maka karena seringnya diucapkan salaf dikatakan kelompok Salafi. Padahal sebenarnya tidak ada kelompok ini sendiri gitu kan. Nggak pernah ada kelompok Salafi sebenarnya gitu. Nah tapi karena sudah terbiasa diungkapkan akhirnya teman-teman pun ini mengatakan ya ikhwah salaf, akhwat salafiyah, gitu kan, sudah keluar istilah itu. Maka itu pun sebenarnya ulama mengatakan tidak dipermasalahkan kalau ada yang mengatakan kami kelompok yang mengikuti salaf, itu masih boleh saja. Tapi jangan sampai ini menjadi sebuah simbol seperti nama ormas atau nama kelompok dalam Islam yang baru, itu nggak boleh sebenarnya. Itu kan nggak boleh, nggak ada. Kita semua sama, Quran kita, Tuhan kita satu Allah, kitab kita satu Quran, Nabi kita, kiai kita satu Muhammad SAW, kiblat kita satu Ka'bah, sama, gitu kan? Sholat kita sama orang Arab di Jazirah Arab, orang bule di Amerika dengan orang hitam di Afrika, orang Melayu di Asia sama saja. Masuk waktu sama syarat-syaratnya, sama rukun-rukunnya, gitu kan? Jadi dalam masalah prinsip dasar tidak ada perselisihan, tapi dalam masalah ya apa namanya cabang ya fara' ya namanya furu'iyah yang hukum-hukumnya sunnah, seperti Imam Syafi'i mengatakan basmalah dikerasin suara, Imam Ahmad mengatakan basmalah nggak dikerasin suara, kan gitu. Nah ini perselisihan cabang namanya, ini nggak ada masalah. Selisih ini bukan hal yang keluar daripada jalur dalil, karena ini bukan hal prinsip, bukan seperti mengatakan orang Syiah bilang Quran kurang, kita kiblatnya di Ka'bah, dia kiblatnya kemana, itu lain prinsip ya, hal-hal yang dasar yang besar. Tapi kalau hal cabang itu nggak ada masalah sebenarnya gitu kan. Kalau saya melihat Allahu a'lam adanya teman-teman yang muncul ini, Allahu a'lam, ini pendapat saya melihat karena kurangnya ilmu syar'i, fanatisme belajar agama besar gitu kan, kemudian fanatik dengan ustadznya, lalu kemudian begitu ustadznya sampaikan pendapat seperti saya bahasakan tadi, subhanallah saya nggak tahu kenapa saya ucapin tadi itu, ikhwah saya ini di sini bukan saya kena lebih pintar, kalau antum dengar pendapat lain yang ada punya dalil lebih kuat saya siap terima. Itu sebenarnya konsep tulabul ilm, harusnya begitu. Yang banyak muncul seperti tadi yang dikhawatirkan ini karena tadi itu ya. Jadi misalnya ada antum yang ikut pengajian saya nih, Ustadz Khalid Basalam ini guru saya, pokoknya saya berpegang pada pendapatnya, Ustadz lain pasti salah, itu nggak boleh. Saya malah sarankan antum nggak boleh begitu. Kalau antum dengar dari ustadz teman lain dari manapun, teman-teman dari Roja, ya saya mungkin sebagai penasihat di TV Wisol, kemudian ada apalah ya teman-teman yang lain mengajar, selama memang dia punya dalil yang kuat, kita kan diberi akal oleh Allah Subhanahu Wa Taala berpikir, kalau dalilnya benar kita ambil dalilnya, nggak ada masalah, gitu kan? Jadi kita terima dalilnya. Jadi kelompok-kelompok ini, dan saya pribadi terus terang, saya khawatir ya, tidak pernah berani mengatakan kelompok ini sesat, kelompok ini sesat, itu berbahaya ya. Kalau ada satu ormas Islam, yayasan, apalah mungkin termasuk partai, kemudian dia membawa nama Islam, lalu ada yang salah dari salah satu prinsipnya, maka prinsip substansial, prinsip yang salah itu yang disorotin, bukan semuanya, kan gitu. Karena mereka sholat kok, perempuannya pakai jilbab, mereka baca Quran sama dengan kita. Oh ternyata salahnya karena ini misalnya, gitu kan? Mereka membolehkan nikah antara lintas agama, nah itu yang salah nih. Jangan langsung karena dia bilang ini kafir berarti, enggak, gitu kan? Jadi kita harus hati-hati dalam masalah-masalah seperti ini ya. Jadi teman-teman kita, saudara kita semua muslimin. Kalau saya melihat ini adalah kurangnya ilmu, Allahu a'lam, ilmu yang kurang dan fanatisme yang buta yang akhirnya melahirkan
ya pemahaman-pemahaman seperti ini. Allahu a'lam. Ini